Jika harimau bertemu manusia, secara naluriah mereka seharusnya lari. Mereka didorong oleh insting ribuan tahun untuk menghindari interaksi mematikan. Tapi, kenapa sekarang, di sudut-sudut hutan yang semakin sempit, harimau justru menatap mata kita tanpa menunjukkan rasa takut sama sekali? Perubahan drastis inilah yang sedang kita telusuri. Ini bukan hanya soal serangan sporadis. Ini adalah misteri hilangnya rasa hormat, bahkan ketakutan, sang predator puncak terhadap spesies kita. Apa yang terjadi di alam liar sehingga hukum alam ini seolah terbalik? Jawabannya jauh lebih kompleks dari sekadar harimau yang lapar. Harimau telah belajar bahwa manusia adalah ancaman. Mereka bukan mangsa, melainkan pemburu yang sangat efisien dan berpotensi mematikan. Rasa takut, atau lebih tepatnya, penghindaran ini adalah mekanisme bertahan hidup yang vital bagi harimau. Harimau yang terlalu sering berinteraksi dengan manusia cenderung akan mati atau tertangkap. Jadi, ketika kita melihat harimau dengan santai mendekati pemukiman, itu adalah sinyal bahaya serius bahwa garis demarkasi psikologis yang selama ini memisahkan dua spesies telah hancur. Di wilayah seperti Sumatera, konflik antara manusia dan harimau kini menjadi berita yang hampir rutin. Ironisnya, di saat populasi harimau secara global menurun drastis, terancam punah, frekuensi pertemuan mematikan justru meningkat. Ini adalah paradoks yang membuat para konservasionis khawatir. Jika harimau yang tersisa semakin sering berhadapan dengan manusia, risiko keduanya terluka atau terbunuh juga semakin tinggi. Kita harus memahami bahwa peningkatan konflik ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari tekanan ekologis yang ekstrim. Lihatlah data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam beberapa tahun terakhir. Laporan menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam insiden harimau masuk desa atau memangsa ternak. Data ini berbicara jelas. Ruang harimau telah menyusut. Dulu, harimau yang menyerang dianggap menyimpang. Sekarang, perilaku ini mulai terinternalisasi pada generasi harimau yang tumbuh di area pinggiran hutan. Mereka tidak pernah mengenal hutan yang benar-benar luas dan terisolasi seperti yang dialami leluhur mereka. Penting untuk membedakan. Harimau mungkin tidak takut dalam artian fobia, tetapi mereka secara alami menghindari kita. Penghindaran ini didasarkan pada perhitungan resiko. Jika harimau berhenti menghindari manusia, itu berarti perhitungan resiko mereka telah berubah. Mereka mungkin menilai bahwa manfaat mendekati area manusia, misalnya mendapatkan mangsa yang mudah seperti ternak, lebih besar daripada resiko yang mungkin ditimbulkan oleh pertemuan dengan kita. Perubahan persepsi ini adalah kunci masalah. Fokus kita sekarang harus bergeser dari harimau ke rumah mereka. Penyebab utama hilangnya rasa takut harimau adalah hilangnya habitat alami secara masif. Hutan tropis yang dulunya lebat dan menyediakan ruang yang tak terbatas, kini terpotong-potong. Deforestasi, konversi lahan menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur telah memecah belah kerajaan sang raja hutan menjadi pulau-pulau kecil. Bayangkan hutan Sumatera. Dulu, seekor harimau jantan bisa menguasai teritori hingga 100 km persegi. Kini, koridor-koridor tersebut diputus oleh jalan raya atau hamparan sawit.
Harimau yang mencoba bermigrasi untuk mencari pasangan atau teritori baru, mau tidak mau, harus melintasi area yang dihuni manusia. Mereka dipaksa untuk berada dalam jarak dekat dengan kita, menghilangkan kesempatan untuk menjaga jarak, dan akibatnya menghilangkan rasa takut. Habitat yang terfragmentasi tidak hanya mengurangi luas hutan, tetapi juga menghilangkan privasi harimau. Harimau adalah makhluk penyendiri yang sangat mengutamakan kerahasiaan. Di hutan yang rusak, mereka terus-menerus terpapar suara, bau, dan keberadaan manusia. Paparan berulang ini secara perlahan mengikis naluri bawaan mereka untuk bersembunyi. Mereka menjadi terbiasa, terhabituasi dengan kehadiran kita. Dan kebiasaan ini adalah langkah pertama menuju hilangnya rasa takut. Akibat fragmentasi, banyak harimau terperangkap dalam kantong-kantong hutan yang terisolasi, dikelilingi oleh pemukiman dan perkebunan. Di kantong-kantong kecil ini, persaingan internal antar harimau meningkat. Harimau yang lebih lemah atau teritorialnya terganggu seringkali terdorong ke batas terluar hutan. Disinilah mereka mulai bersentuhan langsung dengan aktivitas manusia, dan disinilah konflik berakar. Mereka tidak punya pilihan lain selain beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh manusia. Perluasan wilayah perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur selalu membawa konsekuensi. Harimau tidak hanya kehilangan tempat berlindung, mereka juga kehilangan akses ke air bersih dan jalur berburu tradisional. Mereka harus menyeberangi jalan yang bising atau bahkan bersembunyi di semak-semak dekat desa. Keberadaan manusia yang tadinya jauh di luar batas teritori, kini menjadi bagian integral dari lanskap sehari-hari harimau yang terpojok. Tekanan pada habitat membawa dampak langsung pada rantai makanan. Mangsa alami harimau, seperti rusa, babi hutan, dan kijang, juga bergantung pada hutan yang sehat. Ketika hutan berkurang, populasi mangsa ini pun merosot drastis. Sebuah harimau dewasa membutuhkan puluhan kilogram daging setiap minggunya. Jika mangsa alami menghilang, harimau akan dihadapkan pada krisis pangan akut yang memaksa mereka mengambil resiko besar. Ketika harimau kelaparan, instingnya akan mengambil alih. Rasa takut akan manusia menjadi urutan kedua setelah kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Harimau yang lapar akan berburu apapun yang bergerak. Dan di perbatasan hutan yang rusak, apa yang paling mudah ditemukan dan paling lambat lari? Ternak peliharaan warga. Kelaparan adalah pendorong utama yang membuat harimau bersedia melanggar batas yang sebelumnya tidak berani mereka sentuh. Sapi, kambing, dan ayam yang dipelihara di pinggiran desa menawarkan mangsa yang jauh lebih muda daripada rusa liar di hutan. Ternak ini tidak defensif, tidak cepat, dan seringkali ditinggalkan tanpa pengawasan yang ketat. Bagi harimau, ini adalah hadiah energi yang besar dengan risiko yang minimal, setidaknya pada awalnya. Setelah harimau berhasil memangsa ternak sekali, mereka akan belajar dan sering kembali ke area tersebut, melihatnya sebagai tempat berburu baru. Setiap harimau adalah individu yang belajar dari pengalaman. Ketika harimau berhasil berburu ternak beberapa kali tanpa intervensi manusia yang mematikan,
Ia mulai mengasosiasikan manusia dengan potensi makanan, bukan bahaya. Perilaku ini kemudian dapat diturunkan. Anak-anak harimau yang diajari induknya berburu di dekat pemukiman akan tumbuh tanpa naluri penghindaran yang kuat terhadap manusia. Ini adalah evolusi perilaku yang sangat mengkhawatirkan bagi konservasi. Habituasi berarti harimau menjadi terbiasa. Mereka melihat, mencium, dan mendengar manusia tanpa bereaksi. Ini berbeda dengan rasa takut. Seekor harimau yang terhabituasi mungkin tidak lari saat melihat kita, tetapi hanya mengamati. Jika harimau merasa lapar, terpojok, atau terancam, keakraban yang berubah menjadi rasa berani ini bisa sangat berbahaya. Harimau yang terhabituasi adalah harimau yang paling mungkin menjadi pemakan manusia, karena batas ketakutan telah dihapus total. Kita juga tidak boleh mengabaikan faktor stres. Harimau yang terus-menerus hidup di bawah tekanan, entah karena persaingan teritorial atau kelaparan kronis, memiliki tingkat stres yang tinggi. Stres ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan meningkatkan agresi. Ketika harimau yang stres bertemu manusia, ia mungkin tidak sempat menilai resiko dengan hati-hati dan langsung bereaksi secara defensif atau ofensif. Lingkungan yang tidak stabil menghasilkan predator yang tidak stabil. Harimau adalah makhluk yang sangat cerdas. Mereka mampu mengamati pola perilaku manusia. Mereka tahu jam berapa orang tidur, kapan ternak dikeluarkan, dan kapan patroli kehutanan lewat. Kecerdasan ini membuat mereka predator yang sangat efektif. Bahkan di lingkungan yang didominasi manusia, mereka belajar bahwa manusia seringkali tidak waspada, dan ini memberikan mereka keuntungan besar, membalikkan keadaan di mana manusia seharusnya menjadi pihak yang ditakuti. Hilangnya rasa takut harimau adalah cerminan kegagalan kita dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Harimau butuh ruang, mereka butuh mangsa, dan mereka butuh penghormatan dari kita. Kita telah menyaksikan bagaimana harimau, predator yang perkasa, dipaksa beradaptasi dengan cara yang membahayakan dirinya dan kita. Kisah hilangnya rasa takut ini bukan hanya peringatan bagi kita, tapi juga seruan mendesak untuk bertindak. Jika kita gagal memberikan harimau ruang yang layak, konflik ini akan terus meningkat. Apakah kita siap menanggung konsekuensi dari kegagalan ini? Pikirkanlah. Jika Anda merasa informasi ini penting dan mencerahkan, berikan tombol like itu dorongan. Jangan lupa subscribe ke saluran kami untuk terus mendapatkan kisah dokumenter mendalam lainnya. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menyelamatkan harimau. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingatlah, keseimbangan alam ada di tangan kita.